saling bertolong, saling menolong. Ya, tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Ya, bukan sebaliknya, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Tapi bertolong-tolonganlah, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa, ya. Dan menolong orang-orang yang dizalimi, ya. Kita lihat di masyarakat kita ini ada orang-orang yang dizalimi, ya. Kita berdoalah kepada Allah supaya orang-orang yang dizalimi ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedih kita lihatnya, ya. Kita orang muslim, orang mukmin, saudara kita dizalimi. Berdoalah kepada Allah, ya. Doa orang-orang yang zalim ini didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibawa oleh awan naik akan naik langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikotatil lihapan. Selanjutnya warabi wal khamsuna babun fil haya bifudulihi. Bab yang ke-54 adalah bab mengenai malu, rasa malu, al haya bifudulihi, dan keutamaan malu. Di malu ini sudah kita sebut dalam hadisnya al haya'u syu'batun minal iman, ya. Malu itu adalah satu cabang dari iman. Malu yang macam mana nanti insyaallah kita bahas insyaallah, ya. Wal khamisu wal khamsuna babun fil birri walidain. Bab yang ke-55 adalah bab mengenai birrul walidain, ya. Birrul walidain ini bukan barang mudah diucapkan tapi tak mudah untuk diamalkan, ya. Kita dirawat, dididik, dibesarkan oleh ibu bapa kita. Begitu kita kawin, menikah, punya anak, kita bebankan orang tua kita dengan anak-anak kita, ya. Naudzubillah, ya. Jangan sampai kita membebankan lagi orang tua kita kalau dia masih ada, ya. Tanpa terasa kita jadikan macam pembantu, ya, menjaga anak-anak kita. Banyak-banyaklah bertobat, memohon ampun kepada Allah, ya. Kita mengatakan saja, mengatakan hanya 2 kata jadi larang oleh Allah. Ini kadang-kadang lebih dari 2 huruf, ya. Kita kadang-kadang memarahi orang tua kita, ibu bapa kita, ya. Karena kita titipkan anak-anak kita kepada orang tua kita, ya. Ini adalah perbuatan yang salah, ya, yang tak sengaja, tak sadar kita ini. Ingat-ingatlah birrul walidain, ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Apalagi kalau dia sudah tua, salah seorang atau kedua-duanya tua ada di hadapan kita. Jadikanlah dia sebagai wasilah untuk masuk al-jannah, jalan untuk masuk al-jannah, kata Rasulullah. Rugi kata Rasulullah SAW. Maksudnya rugi. Orang yang punya salah seorang atau kedua orang tua yang sudah tua di hadapannya tapi tak boleh masuk al-jannah. Birrul walidain, ya. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah ubudullaha, ya. Beribadalah kepada Allah, kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, birrul walidainlah kepada kedua orang tua, ya. Setelah ibadah kepada Allah ini perintah, tapi ramai kita tak sadar, ya. Naudzubillah, taubat, ya. Ridallah fi ridha abawain, ya. Ridho Allah Ta'ala pada ridho kedua ibu bapa. Wasadisu wal khamsuna babun fi silatil arham. Selanjutnya adalah bab ke-55, bab mengenai
silatil arham, ya, menyambung tali silaturahmi, ya, tali persaudaraan antara adik beradik. Jangan begaduh, jangan karena harta benda, ya, persaudaraan itu tercerai berai, ya. Silaturahim, silatul arham, ini merupakan salah satu cabang iman, ya. Wasabi'u wal khamsuna babun fi kazmil ghaith wa husnil khuluq wa walainil janibi wa tawadhu, ya. Bab yang ke-57 adalah bab mengenai menahan marah, ya. Dia mampu marah tapi dia menahan marah. Ini salah satu ciri orang bertakwa, ya, dan termasuk salah satu cabang keimanan. Wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik, ya. Sampai ada yang datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang akhlak Rasulullah. Khuluqul Quran, kata Siti Aisyah. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau kita orang beriman yang ingin mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya, ya, ingin berbuat baik, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai standar, ya, standar untuk akhlak kita. Dalam Islam ini ada adab, ada akhlak, ya. Kedua-duanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Walai janibi wa tawadhu, ya. Kemudian menurunkan sayap nih. Kita punya sayap, ya, tapi sayap dalam arti bukan sayap kayak burung. Sayap nih salah satu contohnya kalau orang menegakkan sayapnya, ya, itu dia tolak pinggang, ya. Tolak pinggang, tangan, kedua tangannya nanti dia di pinggang. Nah, terus berkata keras. Nah, itu jangan seperti itu, ya. Wahfid janahaka, turunkanlah sayap kamu, jangan bertolak pinggang di hadapan orang, ya, tidak bagus. Wa tawadhu, ya, tawadhu ini rendah diri, bukan artinya merendahkan diri, menghinakan diri, bukan. Tawadhu rendah diri, tidak sombong, ya. Tidak erogan, ya, tidak proud, tak ada apalagi ujub, ya. Ujub ini juga perkara yang dilarang dalam Islam, ya. Bangga, ujub. Selalu kalau cerita tentang diri sendiri, ya, tak bagus ini, ya. Ini kayak syaitoniah, ananiah, sifat ananiah. Sikit-sikit aku, ceritanya tentang aku aja, aku, keluargaku, anakku, istriku, ya. Ini tak bagus, ya. Maka belajarlah Islam, ya. Islam akan memperbaiki, ya, supaya berakhlak baik. Jangan sifat ananiah, semuanya mengenai aku, ya. Ini sifat syaitoniah, ya. Ana khairum minhu, kata syaiton. Berani dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Naudzubillah. Wa thaminu wal khamsuna babun fil ihsan ilal mamalik. Nah, ini, ya, ini bab ke-58, ya, bab mengenai berbuat baik kepada hamba saya, tapi hamba saya sudah tidak ada secara fisikal, tapi secara praktikal dia masih ada, ya, praktis. Itu pembantu-pembantu, kadang-kadang pembantu ini diperjualbelikan, ya, macam diperjualbelikan, ya. Untuk dapat pembantu bayar Rp5.000 misalkan, nanti ditahanlah pasportnya, kemudian gajinya pun kecil, ya. Naudzubillah. Dalam Islam diatur, ini menyangkut keimanan, berbuat baik kepada para pembantu, ya. Ini menyangkut keimanan, jadi berbuat baiklah kepada para pembantu-pembantu, ya. Dia juga manusia. Makanya dalam sejarah Islam yang pertama, ya, awal-awal Islam, ketika masih ada Rasulullah sangat melarang perbudakan hamba saya, ya. Berlakulah baik dengan para pembantu, ya. Buatlah dia sebagai manusia, ya. Jadikanlah dia keluarga, ya. Kalau bila perlu jadikan macam keluarga sendiri, ya. Beri gaji yang pantas, beri makan, beri pakaian, beri tempat tidur. Ini menyangkut keimanan, ya. Bukan barang main-main ini. Allah dan Rasulnya mengatur semuanya, ya. Watasiu wal khamsuna babun fi haqqis sadati alal mamalik.
Selanjutnya yang ke-59 adalah bab mengenai hak majikan atas pembantu. Ada hak-hak majikan terhadap pembantu. Ini akan dibahas dalam akan dibicarakan dalam satu bab. Wasituna yang ke-60, babun fi hukukil auladi wal ahlina alan nas. Bab yang ke-60 ada bab mengenai hak-hak anak-anak. Hak anak-anak ni ada ya. Kita punya anak, hak anak ada terhadap orang tua. Hak orang tua ada terhadap anak. Masing-masing punya hak ya. Dan keluarga ya. Alan nas, terhadap manusia ya. Jadi ada hak anak-anak, berlaku adil terhadap anak-anak juga diperintahkan dalam Islam. Wal khadi wasituna babun fi muqarabati ahli din wa muadatim wa ifsya'is salam fihim. Bab yang ke-61 adalah bab tentang berkawan ya, menjadikan orang-orang ahli agama ya, ulama ya. Dekatlah dengan orang-orang soleh, orang-orang yang menegakkan agama ya. Kita diperintah ini menyangkut keimanan. Siapa yang menjadi teman kita, siapa yang menjadi kawan karib kita, yaitu ahluddin ya. Ulama ya, ustadz-ustadz yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau ada ustadz yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, tak payah dekat ya. Kita dekat dengan ustadz-ustadz yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jangan hanya mencari ustadz-ustadz yang ketawa-ketawa saja ya, tapi kita kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ustadz-ustadz yang mengajarkan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ya Al-Quran dan As-Sunnah. Masih banyak kewajiban-kewajiban kita perlu tahu ya dari Al-Quran dan Sunnah.